teman-teman, kami mahasiswa dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta, program studi Ilmu Pemerintahan. Buat untuk menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah Negara dan Masyarakat Sipil dengan dosen pengampu Pak Rizal. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 5 anggota yang mana masing-masing bekerja sama dalam memenuhi Belum tugas lanjut akhir ke ini. materi, izinkanlah saya memperkenalkan diri saya dan nama kelompok saya. Oke, saya Maria Reginata Poyan, NIM 205-20136 sebagai pemandu video ini. Yang kedua, Semyon Kayang, NIM 205-20127. Yang ketiga, Rifki Irsan, NIM 205-20130. Yang keempat, Nur Rafi Farhan, NIM 205-20143. Dan yang kelima, Reno, NIM 205-20168. Di video ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai demokrasi dan civil society menurut Muhammad S. Hikam. Untuk itu, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Semyon Kayang. Halo, perkenalkan nama saya Semyon Kayang. Saya di kelompok 5 akan menjelaskan materi civil society. Yang pertama tentang demokrasi. Demokrasi memiliki dua arti. Pertama, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakil pemerintahan rakyat. Yang kedua, gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Contoh demokrasi yang kita bisa ambil dari sikapnya yaitu demokrasi itu cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Dan contoh yang paling sederhana yaitu menghargai perbedaan dan menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya saya akan membahas pembahasan materinya tentang civil society menurut Muhammad Asikam. Beliau ini adalah salah satu Menteri Negara Riset dan Teknologi pada masa Kabinet Presiden Gus Dur. Di sini beliau menjelaskan tentang analisis krisis tentang teori negara birokratik otoriter. Di sini saya jelaskan birokratik otoriter terlebih dahulu sebelum melanjutkan penjelasan materi. Birokratik otoriter adalah sebuah otorisme di mana sebagian besar kebijakan dibuat oleh teknokrat atau orang yang berpengaruh dalam pemerintahan yang dapat memegang kendali di segala bidang. Baik, saya lanjutkan penjelasan materi proses demokratis dari rezim otoriter yang kini sedang hangat dibicarakan, di mana model birokratik otoriter ini mempunyai beberapa kekuatan dan kelemahan. Sebagai teori negara, untuk menjelaskan fenomena negara dunia ketiga. Negara ketiga ini adalah negara yang berkembang, contohnya Indonesia salah satunya. Dan mengenai proses demokratisasi, maka ia juga harus dimengerti bukan sebagai proses linear tetapi sebagai proses dialektis antara faktor-faktor internal seperti negara civil society, ideologi negara, birokratik, otoriter, dan redemokratisasi dan sebagainya. Dan faktor eksternalnya yaitu sistem kapitalis dunia politik internasional. Redemokratis bukanlah proses yang terbuka open atau ended, tetapi proses inilah yang lebih merupakan proses transformatif di mana arahnya amat ditentukan oleh sejauh mana pembatasan wewenang dan kekuasaan negara yang diberikan dan sejauh mana kemandirian civil society ditingkatkan. Halo, perkenalkan nama saya Renol Kalva Putra Mandasar. Saya dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan tentang materi civil society. Lebih lanjut, problem dan prospek demokratisasi di Indonesia. Akhir-akhir ini muncul berbagai isyarat politik yang mengindikasikan kebangkitan gerakan demokrasi di negeri ini. Beberapa pernyataan kritis yang berkaitan dengan kebutuhan adanya restrukturasi dan lebih terbukanya koridor politik telah muncul di media massa dan dalam pembicaraan publik lainnya, yang tidak hanya diungkapkan oleh kalangan oposisi, namun muncul juga dari beberapa orang dalam kalangan elit. Di tingkat masyarakat, kecenderungan atas kebangkitan demokrasi muncul ke permukaan setelah
lama mereda sejak awal tahun 1970-an. Dengan demikian, masalah-masalah politik di Indonesia dewasa ini akan dapat dipahami secara lebih baik dengan melampaui pendekatan kelembagaan yang umum. Di sini juga Muhammad Ashikam menjelaskan mengenai proses demokratisasi dengan memfokuskan pada hubungan dialektika antara negara dan masyarakat, peran kelas menengah dan gerakan intelektual. Dan akhirnya dinamika politik arus bawah, grassroots di bawah Orde Baru akan diuraikan bahwa kelembagaan dan praktik politik yang ada tidak dapat diperlakukan sebagai suatu entitas tersendiri yang dapat memadai menjelaskan proses-proses politik yang ada. Dan sebenarnya kecenderungan demokrasi di masa depan lebih baik ini secara terus-menerus dikaitkan dengan faktor-faktor yang memungkinkan kita berusaha mengatasi lintasan politik Indonesia melampaui penampakannya. Lebih spesifik lagi, civil society dan demokrasi juga memiliki hubungan yang erat yang bersifat dialektis. Artinya civil society dan demokrasi saling mempengaruhi. Terkadang demokrasi dapat dijadikan variabel dependen, dan di sisi lain demokrasi dapat dijadikan variabel independen. Menurut Alex de Tocqueville dalam tulisannya Demokrasi in Amerika menyatakan bahwa civil society merupakan kelompok penyeimbang kekuatan negara, kekuatan politik dan masyarakat sipil, menjadi kekuatan utama dalam membentuk demokrasi yang kuat dan bertahan lama di Amerika. Lebih lanjut, civil society. Istilah civil society yang kini sering diterjemahkan dengan masyarakat kewargaan atau masyarakat madani tampaknya semakin mendapat tempat di dalam wacana politik di Indonesia. Sebagai sebuah konsep, civil society berasal dari proses sejarah masyarakat barat. Akar perkembangannya dapat dirunut mulai Cicero dan bahkan menurut Manfred Riedel lebih ke belakang sampai Aristoteles. Namun yang jelas, Cicero lah yang memulai menggunakan istilah societas civilis dalam filsafat politiknya. Dalam tradisi Eropa sampai abad ke-18, pengertian civil society dianggap sama dengan pengertian negara the state, yakni suatu kelompok atau kekuatan yang mendominasi seluruh kelompok masyarakat lain. Jadi istilah seperti koinonia politike, societas civilis, societas civil, Burgerliens, Gesellschaft, civil society, dan societas sivil dipakai secara bergantian dengan polis, civitas, etat, state, dan stato. Dalam perkembangannya, civil society pernah dipahami secara radikal oleh pakar pemikir politik, yakni dengan menekankan aspek kemandirian dan perbedaan posisinya dengan demikian rupa sehingga menjadi antitesis dari state. Untuk memahami ini, salah satu pemikir yaitu Hegel menjadikan konsepsi civil society dengan menyebutkan istilah Bürgerschaft, yang mana ruang antara keluarga negara dan pasar memungkinkan warga negara mengejar kepentingannya yang tetap berpedoman pada hukum. Beittingler, Lee 2010. Menurut Hegel, masyarakat sipil merupakan produk kaum borjuasi, sedangkan kelahiran kaum borjuasi menurutnya merupakan hasil dari produk kapitalis. Pandangan Hegel ini sama dengan pemikiran Karl Marx. Marx berpendapat bahwa produk borjuislah yang melahirkan masyarakat sipil. Namun Marx menambahkan keberadaan masyarakat sipil harus disertai dengan adanya kontrol dari negara. Kemudian Marx menempatkan masyarakat madani pada basis material dan memandang bahwa civil society merupakan masyarakat borjuis. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Nur Afifaran Prabdianto dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai civil society. Civil society dapat didefinisikan sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan, antara lain kesukarelaan atau voluntary, keswasembadaan atau self-generating,
dan keswadayaan atau self-supporting. Kemandirian tinggi berhadapan dengan negara dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya. Sebagai sebuah ruang politik, civil society adalah suatu wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan, dan refleksi mandiri, tidak terkungkung oleh kondisi kehidupan material, dan tidak terserap di dalam jaringan-jaringan kelembagaan politik resmi. Di dalamnya tersirat pentingnya suatu ruang publik yang bebas atau the free public sphere, tempat di mana transaksi komunikasi yang bebas bisa dilakukan oleh warga masyarakat. Lalu ada dari pengertian civil society di atas ini tadi, maka ia mewujudkan dalam berbagai organisasi atau asosiasi yang dibuat oleh masyarakat di luar pengaruh negara, lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial dan keagamaan, paguyuban dan juga kelompok-kelompok kepentingan atau interest group adalah pengejawantahan kelembagaan civil society. Tentu saja tidak semua pengelompokan tersebut lantas memiliki kemandirian yang tinggi ketika berhadapan dengan negara atau mampu mengambil jarak dari kepentingan ekonomi. Oleh karena itu, kondisi civil society harus dimengerti sebagai suatu proses yang bisa mengalami pasang surut kemajuan dan kemunduran, kekuatan dan kelemahan dalam perjalanan sejarahnya. Lalu yang kedua, akar-akar civil society di Indonesia. Kalau konsep di atas tadi sebelumnya kita terapkan di Indonesia, maka bisa dikatakan bahwa secara historis kelembagaan civil society telah muncul ketika proses transformasi akibat modernisasi terjadi dan menghasilkan pembentukan sosial baru yang berbeda dengan masyarakat tradisional. Jadi akar-akar civil society di Indonesia bisa dirunut secara historis semenjak terjadinya perubahan sosial ekonomi pada masa kolonial, utamanya ketika kapitalisme merkantilis mulai diperkenalkan oleh Belanda. Dalam perjalanannya, pertumbuhan civil society di Indonesia pernah mengalami suatu masa yang cukup menjanjikan bagi pertumbuhannya. Hal ini terjadi pada masa pasca revolusi tahun 1950-an. Pada saat itu, organisasi-organisasi sosial dan politik dibiarkan tumbuh bebas dan memperoleh dukungan kuat dari warga masyarakat yang baru saja merdeka. Tambahan, pada periode itu, negara yang baru lahir belum memiliki kecenderungan intervensionis sebab kelompok elit penguasa berusaha keras untuk mempraktikkan sistem demokrasi parlementer. Tak pelak, ia menciptakan kekuatan masyarakat yang pada saatnya akan mampu untuk menjadi penyeimbang atau pengawas terhadap kekuatan negara. Sayang sekali, iklim demikian tak berlangsung lama, sehingga dapat membuat civil society di negeri kita bisa memiliki akar yang kokoh. Yang terjadi malah sebaliknya. Civil society yang mulai berkembang itu segera mengalami penyurutan terus-menerus. Bahkan akibat dari krisis politik pada level negara, ditambah dengan keberangkutan ekonomi skala masif, distorsi dalam masyarakat pun meruyak. Hal ini pada gilirannya menghalangi kelanjutan perkembangan civil society. Malahan, ormas-ormas dan lembaga-lembaga sosial berubah menjadi alat bagi merobaknya politik aliran dan pertarungan berbagai ideologi. Dapat dikatakan bahwa ketika dasawarsa 1950-an berakhir dan dasawarsa 1900-an dimulai, civil society terus baru berkembang di negara kita, telah mengalami kemandekan bahkan kemunduran. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai prospek pemberdayaan civil society. Kalau kita perhatikan, maka selama 5 tahun terakhir telah terjadi gejolak-gejolak, berarti yang memiliki dampak positif bagi perkembangan civil society di masa depan. Yang mendesak untuk dilakukan di masa depan adalah bagaimana kelompok-kelompok strategis dalam masyarakat semakin mampu untuk mengatasi perbedaan orientasi dengan menciptakan lead gate
dan network yang kuat bagi pemberdayaan civil society. Disinilah kaum cendakiawan termasuk mahasiswa harus melakukan pilihan. Akankah mereka mampu tampil sebagai pionir pemberdayaan civil society ataukah justru sebaliknya menjadi instrumen dari elit kekuasaan demi kepentingan pribadi dan kelompok sendiri? Jika alternatif pertama dipilih, maka salah satu tugas yang dibebankan pada mereka adalah menciptakan pemikiran alternatif bagi masyarakat yang memiliki jangkauan ke masa depan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai demokratisasi melalui pemberdayaan civil society. Apabila kita membicarakan masalah demokrasi di Indonesia pun, tampaknya kita harus juga menghadapi pengaruh proyek pencerahan dalam bentuk-bentuk sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi otoriter sebagai pasangannya. Pemikiran dan praktis alternatif yang hendak kita bangun oleh karenanya tak bisa lain kecuali melibatkan dan memperkuat kembali paradigma-paradigma dari luar pencerahan yang ditarik dari pemikiran-pemikiran ilosis dan teoritis, baik dari luar maupun dari tanah air sendiri. Oleh karenanya, dalam wacana dan praktis demokratisasi lewat penguatan civil society yang dianggap sebagai relevansiasi yang tinggi untuk dipakai sebagai salah satu alternatif di Indonesia, sebagainya dimengerti dan dipahami dalam konteks upaya penemuan dan pencarian paradigma pernyataan di atas. Sekian dan terima kasih.